Oke, kita mulai. Zak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Sparta dan juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mata kuliah tugas dari mata kuliah teori akuntansi bab 13 mengenai Behavioral Research in Accounting atau pengantar akuntansi keperilakuan. Di sini saya Isnaini Rahma dengan NIM 2021 12 11 dan juga rekan saya ada Mengatur Michael Daud dengan NIM 2021 12 11 07. Adapun di sini materi pokok pembahasan yang kita akan jelaskan yaitu mengenai pengertian akuntansi keperilakuan, ruang lingkup dan dimensi akuntansi keperilakuan dari studi yang terkait dengan akuntansi keperilakuan, lalu adanya aplikasi akuntansi keperilakuan dan juga perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan itu sendiri. Next. Nah, apa itu akuntansi keperilakuan? Akuntansi keperilakuan sendiri merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu ada dan diakui. Next. Nah, terus definisi lain dari akuntansi keperilakuan itu apa sih? Nah, jadi akuntansi keperilakuan sendiri itu adalah studi tentang perilaku akuntan maupun non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan. Akuntansi keperilakuan menekankan pada pertimbangan dan pengambilan keputusan akuntan dan auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku dan pengambilan keputusan itu sendiri. Next. Nah, bagaimana mengenai ruang lingkup dan dimensi akuntansi keperilakuan sendiri dari studi yang terkait dengan ilmu akuntansi? Nah, adapun ruang lingkup akuntansi ini akuntansi keperilakuan sangat luas, termasuk aplikasi ilmu perilaku terhadap sistem informasi akuntansi, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, dan juga cara informasi diproses untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Next. Nah, di sini ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Nah, adanya pengaruh antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi, yaitu bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi. Pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yaitu bagaimana sistem akuntansi mampu mempengaruhi kinerja, motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Lalu ada metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku manusia. Jadi ruang lingkup akuntansi keperilakuan ini selalu ada di sekitar kita, di lingkungan kita masing-masing. Tuh, adanya pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, dari antara perilaku manusia terhadap desain dan juga adanya metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia ini dan strategi untuk mengubahnya. Next. Nah, di sini ada ada pun dimensi dimensi mengenai akuntansi perilakuan itu sendiri. Nah, dimensi ini berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain
konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi yang mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam organisasi. Next. Nah, eh, masuk ke lingkup dan ilmu keperilakuan itu sendiri. Nah, ilmu keperilakuan ini kan mencakup bidang riset maupun baik melalui metode eksperimen maupun observasi kan. Eh, dan ini mengobservasi perilaku manusia dari segi fisikal dan juga lingkungan sosialnya. Adapun kriteria lingkup ilmu akuntansi keperilakuan itu adalah di bagian riset harus berkaitan dengan perilaku manusia dan juga riset harus ilmiah dan ada usaha sistematis untuk menggambarkan, menghubungkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku. Jadi, ilmu keperilakuan ini juga eh, risetnya tuh harus ilmiah ya, ada usaha sistematisnya buat gambarin dan jelasin perilaku para manusia dalam akuntansi ini, terus juga dari segi fisikal dan juga lingkungan sosialnya gitu berkaitan gak nih dengan eh, akuntansi dan juga perilaku manusia itu sendiri risetnya. Next. Lalu aplikasi akuntansi perilakuan sendiri ini merupakan adanya aspek keperilakuan akuntansi memiliki manfaat ekonomi dan juga manfaat bagi manusia begitu banyak. Nah, contoh situasi yang gambarin hal pengaplikasian akuntansi keperilakuan itu dapat dilihat dari contoh misal para manajer yang menyadari akan pentingnya aspek akuntansi keperilakuan akan melakukan investigasi terhadap bagaimana personal memandang inovasi dan apa yang mereka khawatirkan tentang hal tersebut. Next. Masih dalam lingkup yang tadi, akuntan keperilakuan ini akan mengetahui sebab dari sikap dan perilaku serta kemungkinan terhadap perilaku sehingga akan dapat menyarankan strategi untuk mengubah perilaku akan lebih cocok dengan fungsi organisasi. Nah, jika ditentukan bahwa sikap dan perilaku karyawan memiliki tanggung jawab terhadap masalah anggaran, perusahaan akan menginvestasi aspek perilaku yang sesuai. Pernyataan tentang bagaimana personal atau karyawan itu sendiri bersikap selama proses pembuatan anggaran, bagaimana karyawan mereka merasa memiliki peranan dan tujuan individu dalam hubungannya dengan tujuan organisasi. Nah, akuntan perilakuan ini akan mengetahui sebab dari sikap dan perilaku, serta kemungkinan terhadap perilaku sehingga akan dapat menyarankan strategi untuk mengubah perilaku akan lebih cocok dengan fungsi organisasi gitu. Nah, jadi untuk para personal nih atau karyawan dalam lingkup perusahaan sendiri yang memahami mengenai akuntan keperilakuan, baiknya bagaimana itu, nantinya individu tersebut mampu em, mengubah dan menyarankan strategi bagaimana nih strategi yang cocok dengan fungsi organisasi yang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi, jika para akuntan di contoh di suatu perusahaan ini paham mengenai akuntan keperilakuan ini akan memudahkan perusahaan tersebut dan lingkungannya untuk lebih baik lagi gitu ke depannya karena fungsi organisasinya akan maksimal dan strategi yang digunakan tuh sangat cocok dengan perusahaan dan lingkungannya tersebut. Tuh. Next. Lalu dari tadi tuh tujuan akuntansi keperilakuan itu apa sih gitu ya kan? Karena tadi kita sudah bahas mengenai contoh kecilnya dan juga definisi dari akuntansi keperilakuan itu sendiri gitu ya kan.
Adapun tujuan akuntansi keperilakuan ini untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor perilaku yang relevan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan internal dan juga eksternal. Akuntansi keperilakuan ini menyediakan manajemen untuk informasi tentang bagaimana kelakuan karyawan-karyawannya, memberikan alasan mengapa manusia berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan, dan juga memberikan rekomendasi untuk perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi, akuntansi keperilakuan kalau dalam perusahaan itu lebih ke dalam eh, manajemen sih butuhnya gitu, kayak sebab dan akibatnya gitu ya kan. Kayak di sini kan menjelaskan juga nih tujuan akuntansi ini menjelaskan memberikan alasan gitu mengapa manusia berperilaku sebagaimana yang mereka lakukan gitu. Jadi untuk para manajemen akuntansi keperilakuan ini baiknya dipahami secara benar gitu kan. Apalagi menyediakan akuntansi keperilakuan ini juga menyediakan manajemen untuk informasi tentang bagaimana kelakuan karyawan-karyawannya. Next. Masuk ke dalam riset akuntansi. Sebenarnya nggak rumusan masalah ini membuat akuntansi keperilakuan ini menjadi berkembang gitu ya. Nah, di sini ada risetnya nih. Akuntansi keperilakuan meliputi masalah pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntansi dan juga auditor. Terus pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi penyusun, lalu adanya pengaruh dari penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Jadi akuntansi keperilakuan ini sangat berperan penting dalam suatu riset atau langkah yang dapat diambil untuk perusahaan tersebut gitu, untuk lingkungannya. Karena banyak pengaruh-pengaruh yang dapat membuat perusahaan itu menjadi lebih baik lagi. Ada pengaruh dari fungsi akuntansinya nih, ada partisipasi penyusunan anggaran dan juga fungsi auditnya. Dari pengaruh hasil fungsinya itu juga dapat menjadi pertimbangan gitu dalam pembuatan keputusan karena berdasarkan informasi akuntansi yang diterima oleh manajemen dalam perusahaan. Boleh next? Nah, di sini masuk ke mengenai perkembangan sejarah akuntansi. Di sini kelompok kami mengambil dari sejarah akuntansi Controllership Foundation of America pada Juni tahun 1951, yang dimana mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Sejumlah penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset mengenai perangkat keperilakuan pada anggaran dan pembuatan anggaran dalam banyak pemikiran masih bersifat sementara dan oleh karena itu perlu disempurnakan. Jadi awalnya ini eh, sejarah akuntansi ini cuma mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia gitu. Nah, penjelasan dan kesimpulan dari hasil riset ini sifatnya sementara dan oleh karena itu perlu disempurnakan. Maka dari Juni 1951 ini banyak perkembangan-perkembangan untuk akuntansi itu sendiri. Next. Nah, bisa dilihat nih, tadi kan 1951 gitu ya. Nah, terus ini berkembang lah nih oleh Stidi pada tahun 1960, lalu disempurnakan lagi nih oleh Bernstein pada tahun 1963, dan adanya eh, perkembangan baru gitu oleh
Kursil, dan Cooper pada 1965, yang dimana eh, berinovasi menjadi pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog dan semakin baik lagi nih definisi mengenai sejarah akuntansi tersebut untuk memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Next. Lalu berikutnya di sini ada karena tadi udah mau kita singgung mengenai akuntansi keperilakuan, lalu di sini kita akan masuk ke materi mengenai PSAK ya nih. Di sini kita akan bahas mengenai PSAK 48, yaitu mengenai penurunan nilai aset. Nah, materinya akan dijelaskan secara bergantian oleh Michael Daud dan juga saya nantinya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Pertama, ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK 48 yaitu menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya impairment. Kemudian, aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkan jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui pertama penggunaan atau penjualan aset. Masih tentang tujuan dan ruang lingkup, PSAK 48 ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai terhadap semua aset kecuali pertama ada persediaan, dapat dilihat dari PSAK 14 mengenai persediaan. Kemudian ada aset yang timbul dari kontrak konstruksi, dapat dilihat dari PSAK 34 mengenai akuntansi kontrak konstruksi. Yang ketiga ada aset pajak tangguhan, dapat dilihat dari PSAK 46 mengenai akuntansi pajak penghasilan. Yang keempat ada aset yang timbul dari imbalan kerja, dapat dilihat dari PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Dan yang kelima ada aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Lanjut dari tujuan dan ruang lingkup, properti investasi yang diukur per nilai wajar, yaitu dapat dilihat lagi dari PSAK 13 mengenai properti investasi. Kemudian ada biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung. Penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28 mengenai kontrak asuransi. Dan yang terakhir ada aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 mengenai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Berikut berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam yang pertama ada entitas anak, PSAK 4 mengenai laporan dan laporan keuangan tersendiri. Kedua, ventura bersama, dapat dilihat dari PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Dan yang terakhir ada entitas asosiasi, mengenai dapat dilihat dari PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. PSAK 48 berlaku juga untuk
Aset yang dicatat pada jumlah revaluasian atau yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi biaya penyusutan selanjutnya dan akumulasi penurunan nilai selanjutnya sesuai PSAK lain seperti model revaluasi dalam PSAK 16 mengenai aset tetap. Berikutnya ada pengertian penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai dari aset terjadi jika nilai tercatat aset lebih dari jumlah terpulihkan. Review dilakukan secara periodik. Jika ada atau tidak adanya indikasi penurunan nilai atau test of impairment. Jika terdapat indikasi, maka perusahaan harus menaksir recoverable amount dari aset tersebut. Berikutnya ada pendekatan umum dari pengukuran penurunan nilai. Bila ada indikasi penurunan nilai, setelah dilakukan pengujian perusahaan akan mengakui adanya rugi penurunan nilai atau impairment loss ketika carrying amount lebih dari recoverable amount. Selisih lebih rugi penurunan nilai. Oke, masih mengenai pendekatan umum penurunan nilai. Di sini ada rumus carrying amount, yaitu dapat dari nilai aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Terus ada recoverable amount, itu termasuk nilai tertinggi. Kemudian nilai wajar dikurangi biaya pelepasan itu dapat menaikkan carrying amount dan nilai pakai dapat mengurangi carrying amount. Berikutnya ada identifikasi aset penurunan nilai. Akhir periode menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika ada indikasi, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus minimal setahun sekali melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, kemudian ada aset tidak berwujud yang belum digunakan, dan yang terakhir ada goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Oke, berikutnya identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai aset. Informasi minimum yang dipertimbangkan, yang pertama ada informasi dari sumber-sumber eksternal, yaitu terdiri dari perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum. Yang ketiga, perubahan suku bunga. Dan yang keempat, jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasar. Kemudian berikutnya ada informasi dari sumber-sumber internal yang mencakup bukti keusangan atau kerusakan fisik aset, kemudian perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, dan yang ketiga bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Berikutnya ada pengukuran jumlah terpulihkan. PSAK 48 mendefinisikan jumlah terpulihkan suatu aset sebagai jumlah yang lebih tinggi antara fair value less cost to disposal dan nilai pakai value in use. Fair value less cost to disposal adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi biaya pelepasan aset. Sedangkan nilai pakai atau value in use adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas dan diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Berikutnya masih mengenai pengukuran jumlah terpulihkan. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Fair value less cost to sell. Bukti terbaik
Harga dalam satu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen. Disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pelepasan aset. Apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat, namun aset diperdagangkan di pasar aktif. Berdasarkan harga pasar, aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Kemudian, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada, untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan, dari pelepasan aset, penilaian wajar dikurangi biaya pelepasan. Oke, berikutnya ada nilai pakai atau value in use. Nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan nilai pakai aset antara lain, yang pertama, estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Yang kedua, ekspektasi mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang diwakili oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku. Yang keempat, harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset. Dan yang kelima, faktor-faktor lain, seperti likuiditas yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut. Oke, berikutnya, mengestimasi arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian aset tersebut dan pelepasannya pada akhirnya. Kemudian menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Masih mencakup tentang pengukuran jumlah terpulihkan, hambatan proyeksi arus kas. Basis untuk mengestimasi arus kas masa depan. Yang pertama, didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori. Yang kedua, didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh manajemen. Yang ketiga, tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi. Dan yang keempat, pendasar kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi. Kemudian yang kelima, periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tetap atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Kemudian yang keenam, tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang. Pertumbuhan untuk produk, industri, atau negara tempat entitas beroperasi atau pasar di mana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Kemudian, posisi estimasi arus kas masa depan, para 39. Yang pertama itu proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset. Kemudian proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset, termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset.
Dan yang terakhir ada arus kas neto, jika ada, yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaatnya. Berikutnya, ada arus kas masa depan valuta asing. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Tingkat pertukaran yang digunakan yaitu kurs spot pada tanggal penghitungan nilai pakai. Oke, dasar penetapan tingkat diskonto. Tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan resiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskon ini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah waktu dan profil resiko yang sama dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari aset tersebut. Tingkat diskonto ini diestimasi dari salah satu antara tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis atau pada rata-rata tertimbang biaya modal entitas yang tercatat di bursa efek yang memiliki aset sejenis. Oke, berikutnya ada pengakuan rugi penurunan nilai. Menurut PSHK 48, per 59, 60, 61, nilai terpulihkan aset kurang dari nilai tercatatnya. Nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan standar lain. Contoh PSK 16 mengenai aset tetap. Berikutnya, setiap rugi penurunan nilai aset tetap revaluasian atau PSK 16 diperlakukan sebagai penurunan revaluasi. Diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Oke, berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Isnaini. Baik, di sini kita masuk ke contoh penurunan nilai, yang dimana di sini ada kasus, misalkan PT Berdaya melakukan uji penurunan nilai terhadap peralatan yang dimilikinya. Nilai tercatat dari peralatan sebesar 400 juta
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 360 juta dan nilai pakainya 410 juta. Nah, bisa dilihat juga nih di gambar yang tertera, ada carrying amount sebesar 400 juta, lalu ke bagian recoverable amount sebesar 410 juta, lalu ke higher of nih. Ada fair value less cost to sell sebesar 360 dan value in use-nya 410 juta, dan di sini tidak ada penurunan nilai. Justru adanya naik nih gitu. Dari nilai wajar 360 ke nilai pakaian 410 juta. Next. Lalu kita membahas tentang unit penghasil kas atau UPK. Nah, UPK ini ke depannya bakal sering dibahas gitu. Jadi, unit penghasil kas ini merupakan jumlah terpulihkan dari aset individual yang tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Next, masih dalam materi UPK atau unit penghasil kas ini, tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual menjadi menentukan nilai terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Aset dari unit penghasil kas atau UPK. Nah, unit penghasil kas aset ini atau UPKA, kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain gitu. Jadi dalam UPK ini ada eh, unit penghasil kas aset atau UPK aset juga nih. Nah, bagian UPK aset ini kelompok terkecil dari bagian eh, aset lainnya gitu. Nah, lanjut nih. Tadi eh, jadi kas unit penghasil kas aset ini baik jadi kan UPK ini banyak gitu ya, macam-macamnya. Unit penghasil kas gitu. Banyak. Salah satunya ada aset. Unit penghasil kas bagian aset. Nah, bagian aset ini merupakan kelompok yang terkecil dari berbagai aset lainnya. Nah, dia ini independen dari arus kas masuk dan dari arus kas masuk dari berbagai kelompok aset lain gitu. Next, lalu ada jumlah terpulihkan dari UPK adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Jumlah tercatat dari UPK ini mencakup hanya jumlah tercatat dari aset-aset yang dapat distribusikan langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten ke UPK dan akan menghasilkan arus kas masuk yang digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas dan juga next dan tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui. Kecuali jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan liabilitas tersebut. Next. Dalam unit penghasil kas sendiri, unit penghasil kas sendiri ada rugi penurunan bagian rugi penurunan nilainya ini karena diakui untuk UPK. Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut atau dari kelompok dari unit lebih kecil dari jumlah tercatatnya.
Lalu dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit dengan urutan pertama untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan selanjutnya ke aset lain dari unit tersebut dibagi dibagi rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Nah, next. Dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai ini, pada bagian unit penghasil kas, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, nilai pakainya, dan nol. Jadi jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit atau kelompok dari unit lain. Next. Oke, berikutnya ada kembalikan penurunan nilai. Dalam nilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi berikut ini. Yang pertama, informasi yang bersumber dari luar, dan yang kedua, informasi yang bersumber dari dalam. Oke, selanjutnya, pembalikan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Kemudian jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset ada pengecualian dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Dan kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Oke, selanjutnya pembalikan rugi penurunan nilai aset individu. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai. Tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya model revaluasi di PSAK 16. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasian harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali, sesuai dengan PSAK terkait. Oke, selanjutnya masih mengenai pembalikan rugi penurunan nilai untuk UPK, dialokasikan kepada aset-aset dari unit, kecuali untuk goodwill, pro rata dengan jumlah tercatat dari asetnya. Kemudian diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Dan alokasi pembalikan rugi penurunan nilai termasuk jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari
jumlah terpulihkan jika ditentukan, dan jumlah tercatat yang telah ditentukan. Amortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Selanjutnya, jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaliknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan pro rata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam pengungkapan. Pengungkapan yang lebih ekstensif disyaratkan. Pengungkapan tambahan utama termasuk setiap UPK atau kelompok UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas termasuk. Asumsi utama adalah pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan dan periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto. Oke, berikutnya di sini ada pengungkapan tambahan 2013. Jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas, dan apakah jumlah terpulihkan aset adalah nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka entitas mengungkapkan informasi. Yang pertama, tingkat hierarki sesuai PSAK 68. Yang kedua, deskripsi teknik penilaian level 2 dan 3. Dan yang ketiga, asumsi utama level 2 dan 3. Selanjutnya, masih mengenai
pengungkapan tambahan 2013, jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya, pelepasan, diungkapkan penjelasan pendekatan manajemen, level hierarki, dan alasan perubahan teknik penilaian. Oke, berikutnya ada contoh kasus penurunan nilai UPK. PT Melati melakukan review penurunan nilai dari OPK X pada tahun 2011. Berikut ini aset yang dimiliki oleh PT Melati. Pertama ada goodwill, nilai tercatatnya merupakan 100 juta rupiah. Kemudian ada properti, plant, dan equipment setelah didepresiasi sebesar 300 juta rupiah. Kemudian ada aset tak berwujud pada nilai amortisasinya sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ada properti investasi setelah didepresiasi sebesar 250 juta rupiah. Ada aset keuangan bernilai wajar sebesar 107 juta rupiah. Ada persediaan at cost sebesar 50 juta rupiah. Dan ada piutang dagang sebesar 130 juta rupiah. Jika ditotalkan mendapat 1,137 juta rupiah. Setelah review penurunan nilai, PT Melati menemukan fakta bahwa nilai yang dapat dipulihkan atas UPKX nilai 800 juta, termasuk properti investasi senilai 200 juta. Hitunglah kerugian penurunan aset, hitunglah kerugian penurunan dan alokasikan ke masing-masing aset. Oke, jadi ini jawabannya. Yang pertama, goodwill dikurangi semuanya menjadi 100 juta, kita kurangin menjadi 0. Akhir-akhirnya dicatat pada impairment loss. Dikurangi karena rugi penurunan nilai mengurangi seluruh goodwill. Kemudian properti, plant, dan equipment dikurangi sebesar 112,2 juta. Dan juga aset tak berwujud dikurangi sebesar 74,8 juta. 300 juta dikurangi dengan 112,2 mendapat 187,8, dan 200 juta dikurangi 74,8 mendapat 125,2. Properti, plant, dan equipment dan aset tak berwujud dikurangi karena sisa kerugian dialokasikan pada aset tidak lancar prorata terhadap nilai tercatat dari aset tidak lancar tersebut. Sehingga total dari pengurangannya atau carrying amount after impairment loss-nya itu sebesar 287 juta, dan total dari impairment loss-nya itu sebesar 800 juta.
Berikutnya di sini ada tabel mengenai perhitungan nilai pakai. Di sini ada tahun dari 2000X2 sampai dengan 2000Y2. Di sini kita dapat melihat tingkat pertumbuhan jangka panjangnya, arus kas masa depan dalam satuan rupiah, kemudian faktor nilai kini pada tingkat diskonto sebesar 15% pangkat 3, dan arus kas masa depan terdiskonto.
Demikian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, terima kasih.